Salawat dan salam kita panjatkan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari tes yang sudah kita lakukan, kita akan ambil satu peserta terbaik. Kita sudah siapkan rewardnya. Untuk peserta terbaik, pasti kita ukur dari sikap dari awal sampai akhir, bagaimana dia mengikuti kegiatan ini, bagaimana dia mengikuti semua prosesnya. Ditambah lagi dengan tes yang dilakukan terkait dengan respon kegiatan, kira-kira seberapa banyak yang bisa dia angkat dari materi LDKS hari ini. Yang pasti hari ini kami siapkan materi-materi yang lumayan bagus, yang cukup bagus, yang sangat bagus, dan untuk kalian terima supaya kalian nanti lebih bisa mengembangkan diri kalian baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ya. Kurang lebih itu pemaparan laporan saya terkait dengan kegiatan hari ini dan schedule rencana kegiatan hari ini. Semoga semuanya dapat kita jalankan dengan baik. Jika ada di antara kalian, mohon maaf, ada keterbatasan fisik misalnya, tidak bisa terlalu capek atau bagaimana, atau misalnya ada keluhan yang sedikit kurang enak badan, mohon segera dikonsultasikan. Tapi konsepnya jujur ya, bukan cuma asal ngaku-ngaku, ternyata sebenarnya nggak kenapa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya ucapkan yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, Dewan Guru, Dewan Staf SMK Semua Bangsa II yang berbahagia, yang saya banggakan, para panitia OSIS, dan juga yang Ibu cintai, Ibu sayangi semuanya, siswa SMK Semua Bangsa II, putra dan putri kelas 10 SMK Semua Bangsa II yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi ini dengan udara yang sejuk, kita berada di lapangan sekolah SMK Semua Bangsa II dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam mariah pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga selalu senantiasa istiqomah menjalankan seluruh ajaran-ajaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Ibu secara pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh, baik dari pihak guru, wali kelas ya, yang sudah membantu pelaksanaan ini, panitia OSIS, dan kalian semua para peserta yang telah antusias untuk mengikuti LDKS, latihan dasar kepemimpinan sekolah SMK Semua Bangsa II. Ya, setiap tahunnya untuk kelas 10 ada adalah program kesiswaan dilaksanakan oleh OSIS, diarahkan oleh pembina OSIS bahwa ada yang namanya LDKS di kelas 10. Dan jangan lupa kepada OSIS, pembina OSIS dan kesiswaan,
itu dijadwalkan, diingat selalu karena rutinitasnya itu aja kegiatan sekolah yang dilakukan kesiswaan. Jadi tidak perlu diingatkan karena mohon maaf, tahun lalu bukan bulan Januari tetapi bulan Desember. Mundur, tolong diingat, Desember. Januari adalah pemilihan ketua OSIS baru. Sudah dirancang aja kegiatan-kegiatan itu. OSISnya juga harus mengingatkan pembina OSIS juga, pengurus OSIS tahun lalu di bulan Desember. Ini mundur. Ya, jadi jangan nanti dadakan sifatnya, karena sebetulnya itu aja. Cuma karena mungkin ada benturan kegiatan dari kurikulum, mungkin jadi terlupakan karena banyak sekali kegiatan kalau digabung. Kurikulum, kesiswaan, belum lagi yang acara-acara dadakan dari dinas lain, itu yang kadang membuat kita kerepotan, keteteran, banyak sekali kegiatan. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah datang tepat waktu. Sudah hadir semua tentunya ini. Jadi bagi kalian yang belum memakai tanda pengenal ID card-nya, tolong yang belum bawa tadi lupa bilangnya, hubungin rumah. Kalau mungkin nanti ya untuk dibawakan, diantar. Kenapa? Sebetulnya RDKS kita ini sangat sederhana, karena bisa dibuat sesederhana mungkin dan bisa dibuat sebesar-besar mungkin, seheboh mungkin. Tapi intinya adalah pengalaman dan ilmu yang terserap dari pelaksanaan ini, bukan kemewahannya. Tuh. Ya, jadi harus serius. Apa yang harus dibawa? ID card harus dibawa. Pakaian harus rapi. Pakai baju SMK. Dan posisinya itu SMK, bukan SMP. Saya udah SMK, kan diri itu. SMP masih pendidikannya sekolah menengah. Kalian udah SMTA, harga diri kalian udah mulai dewasa. Pakaiannya juga harus diganti yang sesuai harga diri. Tentunya kalian mau dihargai lebih baik lagi. Tunjukkan pakaian kalian yang cocok, yang benar, yang sesuai. Ini adalah pelatihan dasar kepemimpinan. Pimpin diri sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudendra, minimal bisa memimpin diri sendiri. Saya cuma perempuan Bu yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa, dan nantinya bukan sebagai kepala keluarga karena perempuan. Gendernya tadi saya katakan bukan berarti kalau perempuan nanti jadi ibu. Jadi ibu pun harus punya ketegasan, harus punya jiwa pemimpin anak-anaknya sehingga bisa diatur oleh kalian. Jadi bukan berarti kalau perempuan bukan jadi pemimpin nantinya, minimal bisa memimpin diri sendiri. Enggak seperti orang yang ikut-ikutan, punya jati diri. Dalam hal belajar ataupun mendidik karir di masa yang akan datang, ya sangat penting. Sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu. Debut semangat. Jangan sampai waktu kalian habis hanya untuk main-main saja. Jangan sampai waktu kalian habis cuma main HP saja, ya. Sehingga kalian lalai untuk belajar,
sehingga kalian lalai untuk membantu orang tua kalian untuk bekerja di rumah. Ya, kita sebagai orang Islam, ya, itu sudah dipunya semacam manajemen waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Apa misalnya? Contohnya, sholat jam berapa? Sholat apa aja coba? Hah? Oke, sekarang Bapak mau tanya, sholat subuh jam berapa? 4:30. Artinya manajemen waktu kita jam 4:30 tuh nggak usah diganggu dengan yang lain lagi. 4:30 kita harus sholat. Nah, udah dibantu tuh sama Allah. 4:30 kita harus sholat. Ya. Yang kedua, sholat zuhur jam berapa? Berapa? Oke, 11:45 katakanlah atau jam 12. Itu pun sudah tidak bisa diganggu lagi karena udah waktu sholat. Ya. Sekarang sholat asar jam berapa? Jam 4, jam 3:30 atau jam 3:45 kali ya. Nah itu pun udah nggak bisa diganggu lagi karena itu udah jadwal sholat kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim. Lalu sholat apa lagi? Maghrib jam berapa? Jam 6. Itu pun nggak bisa diganggu lagi karena jam 6 itu kita harus sholat. Itu manajemen waktu yang dari Allah sudah tentukan waktunya. Maka secara otomatis dia akan berjalan dengan baik. Terus apa? 3 apa? Pendelegasian. Apa itu pendelegasian? Ketua OSIS bagi-bagi tugas. Tugasnya departemen 1 apa? Departemen kerohanian misalnya. Oh, tugas dia mengolah semua kegiatan tentang keagamaan, membantu semua program dari sekolah di OSIS yang menyelenggarakannya. Departemen apa lagi? Ada departemen misalnya tentang karya ilmiah atau apa, itu sama. Bagi-bagi tugas, jangan dikerjakan hanya sama ketua OSISnya, boncosnya. Terus keempat apa? Ada sumber daya. Apa itu sumber daya? Sumber daya itu berarti kekuatan timnya. Anggotanya banyak, otomatis ketika anggotanya banyak, otaknya banyak ya? Idenya banyak ya? Kumpulkan tuh ide-ide masing-masing dari teman-teman itu dijadikan satu buat menggerakkan organisasi agar mencapai tujuan yang sesuai dengan tujuannya. Benar nggak? Ada visi misi kan? Ketika orang punya visi, visinya apa mereka? Tujuannya. Tujuan saya dari sini misalnya saya mau ke Bandung, berarti targetnya ke Bandung misalnya. Ketika misalnya di jalan itu apa misinya? Oh berarti saya harus bawa kendaraan. Oh saya harus ngisi bensin. Saya harus ngisi etol. Oh saya harus misalnya apalagi yang dibutuhin. Oh bawa cemilan biar ngantuk dalam mobil dan sebagainya. Itu adalah misinya buat mendukung agar visi tercapai. Teman-teman juga punya kan visi dreams dalam diri teman-teman. Setelah lulus dari SMK mau kemana? Ada kuliah, ada kerja, atau kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah boleh nggak? Boleh. Zaman sekarang udah. Kuliah sekarang banyak yang sudah pakai hybrid, online dan offline. Sudah banyak. Atau mau online semua, ada kuliah online semua. Jadi kuliahnya hanya daring dalam jaring. Nah, kemudian apa lagi? Kerja sama tim atau teamwork ini di sini diartikan bahwa yang namanya tim itu harus 2 orang atau lebih. Berikutnya ada kecerdasan musikal. Apa itu kecerdasan musikal? Kecerdasan yang memang dia hobi bermusik. Nyari uang dari musik bisa ya, seorang artis, gede uangnya itu dari situ. Itu cuma kecerdasan musik. Ketiga. Keempat apa lagi? Ada kecerdasan matematik, logik. Kalau ini berat ya. Orang-orang yang logik, orang-orang yang hobi hitungan masuk di keempat. Yang kelima apa lagi? Ada kecerdasan spasial. Spasial itu orang seni. Dia bisa melihat sesuatu hal yang naruh aja nih, miring lukisan, walaupun miringnya cuma 0,001, dia tahu ini miring. Itu orang-orang spesial, orang-orang desain interior, itu orang-orang yang arsitek segala macam. Itu adalah orang yang punya yang namanya kecerdasan spasial. Dapat uang di sini bisa nggak Pak? Bisa. Desain komunikasi visual, salah satu di situ masuk.
Kemudian apa lagi? Ada berikutnya, kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan naturalis. Orang yang hobi alam, orang yang back to nature, back to alam, petani, nelayan. Tapi bukan mereka yang ngolahnya, tapi mereka yang mereka yang ibaratnya bagaimana mengoptimalkan. Itu kecerdasan banyak. Ada kecerdasan berbagai macam hal kecerdasan yang memang bisa teman-teman miliki. Tapi kalau seorang pemimpin wajib dia punya kecerdasan interpersonal. Iya kan? Bisa ngomong nggak? Ingat saya dulu waktu SMP waktu disuruh ngomong di depan. Jadi habis upacara calon OSIS itu kan disuruh ngomongnya di depannya sama guru pakai speaker gitu. Itu awal banget saya nggak pernah ngomong, kemudian ngomong di depan, apa yang terjadi? Tangan kita udah begini aja kan. Tapi itu cuma terjadi hanya di awal-awal. Anda mau jadi dosen harus interpersonal, harus bisa. Jadi guru wajib. Apalagi saya dari seorang guru matematika yang biasanya kaku kan. Si X dan si Y tidak pernah ketemu, tapi ada orang ketiga si Z di situ kan. Nah, dan sampai sekarang ditanya X dan Y itu kemana dan si Z kemana? Gitu. Sampai dulu kan ada soal begini, ketika Anda berjalan dengan kecepatan 80 km per jam berangkat jam 9, sementara si B berangkat dengan jam setengah 10 9.30 dengan kecepatan 90 km per jam. Kapan dia bisa bertemu di kilometer berapa? Gitu kan? Ada soal begitu kan waktu SD kan? Zaman sekarang gampang saya jawabnya. Tinggal saya telepon teman saya, tungguin ya di kilometer di rest area sekian, selesai. Karena kecepatan saat ini kan nggak stabil. Ada macetnya, ada kita ngeremnya dan sebagainya. Itu juga berpengaruh. Zaman dulu belum ditemukan. Jadi zaman dulu itu banyaknya belum ada HP. Saya sekolah dulu nggak pernah bawa HP. HP saya itu kelas 3 SMA itu HP-nya HP Nokia yang gede itu, yang bunyinya toilet gitu ya, bunyinya seperti itu, cuma bisa WA doang. SMS. Kalau telepon kita nyari paket yang lebih murah. Gitu. Udah banyak gitu. Sehingga dan saat ini banyak kali ini kan. Makanya kecerdasan interpersonal itu semua orang pasti bisa. Ada istrinya nggak bisa ngomong, maksudnya ngomong di depan bukan ngomong. Ada yang nggak bisa ngomong, boleh ke depan, boleh ke depan. Ayo nggak apa-apa. Ada ketika Anda bilang nggak bisa ngomong, ya Anda ke depan, saya paksa untuk ngomong, boleh? Hah? Suruh cerita aja, boleh? Silakan. Oke, kasih aplaus dulu. Selamat siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Kusuma Bangsa 2. Perlu kita sadari bahwa di jalannya itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak nabrak, ditabrak. Itu yang bisa terjadi di kemungkinan. Kita mungkin sudah berhati-hati, tapi kita tidak tahu. Ternyata ada pengendara lain yang mungkin dalam segi kesiapan tidak siap di jalannya, akhirnya juga mengakibatkan kecelakaan bagi kita. Disiplin berkendara, menjalankan tata tertib jalan raya secara disiplin dapat mengurangi resiko kecelakaan berlalu lintas. Lanjut. Kemudian cara seperti apa sih agar berkendara itu aman? Adik-adik perlu perhatikan, ini sangat penting ini. Kalau misalkan adik-adik diantarkan orang tuanya, adik-adik juga harus bisa memberikan saran kepada orang tua. Misalkan kalau diantar oleh orang tua, pastikan jarak aman berkendara antara depan pengendara dengan pengendara yang lainnya. Karena apa? Itu untuk antisipasi. Kalau di depan misalkan kendaraan depan ngerem, kita masih punya jarak ataupun bisa memiliki waktu untuk bisa menghindari.
Kemudian yang kedua, harus bertanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, baik tanggung jawab terhadap pengendara yang lain. Lanjut. Kemudian peran pemerintah yang selama ini sudah dilaksanakan tentunya terkait infrastruktur. Misalkan kalau misalkan di situ infrastruktur, misalkan ada pengendara malam hari, dirasa di situ areanya kurang terang, pastikan akan diberikan infrastruktur yang lebih dan memberikan penerangan yang lebih. Kemudian penerangan hukumnya tadi sudah dibuat undang-undang berlalu lintas. Kemudian yang kedua adalah kampanye keselamatan berkendara. Seperti ini yang kami lakukan, yang ini adalah sosialisasi tentang keselamatan berkendara. Kami mohon kepada diri semua tetap taati aturan berlalu lintas. Karena apa, Dede? Karena namanya hari apa sih tidak ada yang tahu. Ini kata-kata motivasi hari ini. Adik-adik sebagai siswa, belajar adalah sebuah investasi terbaik untuk masa depan. Tetap fokus pada tujuan. Jadikanlah pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Saya ngajar di SMA 2 Depok, itu adanya di Depok 2. Tahu Depok 2 Kak? Di mana? Di mana? Depok 2, di Depok 2. Depok 2 itu kamu tahu Samsat nggak? Nah, dekat situ. Lapangan Merdeka. Nah, saya ngajar di situ sekarang di SMA 2 Depok, oke? Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup atau CV dan wawancara kerja. Kenapa ini penting? Karena sebelumnya saya tanya, kamu itu kan SMK ya? SMK itu targetnya habis lulus mau ngapain sih? Mau ngapain? Mau kuliah atau kerja? Dua-duanya, mau kerja dulu, pas kerja sambil kuliah ya. Nah, kalau mau nikah nggak boleh, masih muda nggak boleh nikah dulu, ya. Jadi kalau SMK sehabis lulus dari SMK Kusuma Bangsa 2 mau kemana tadi? Mau kerja sambil kuliah. Oke, kalau kerja berarti kita harus buat apa dulu sebelum masuk ke diterima? Bikin CV. CV itu apa sih? Apa? CV. Apa bedanya CV sama daftar riwayat hidup? Ayo, bedanya apa? Tahu CV? Suka dengar kata CV? Oke. Kalau daftar riwayat hidup pernah dengar nggak? Pernah? Oke. Bedanya CV sama daftar riwayat hidup apa? Hah? KTP? Oke. Jadi CV itu bahasa Inggrisnya daftar riwayat hidup. Ya. Sebelum kalian kerja, kalian harus membuat surat lamaran kerja. Ya nggak? Bisa nggak tiba-tiba mau melamar kerja nggak pakai surat lamaran kerja, nggak pakai daftar riwayat hidup, bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Sebelumnya saya tanya, kalau kalian dapat informasi lowongan pekerjaan, biasanya dapat dari mana? Sosmed, apalagi? Apa? Teman. Oke, terus apa lagi? Saudara. Oke, apalagi? Koran, apalagi? Internet ya, atau media sosial. Nah, itu berarti sebelum melamar pekerjaan kalian harus membuat surat lamaran kerja. Nah, ini pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas (PT) yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Ya, jadi menurut Kemdikbud tahun 2017 halaman 1, surat lamaran kerja itu isinya permohonan. Permohonan untuk apa? Untuk dapat
diterima di perusahaan tersebut. Isinya tentang apa aja? Isinya identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, berarti kamu bisa melakukan apa? Terus pendidikan, berarti riwayat pendidikan kalian, ya. Ada lagi hingga keterangan keahlian, berarti kemampuan kalian dalam melakukan sesuatu dan pengalaman. Oke, Bu, saya kan baru lulus SMK, ya kan? Saya nggak pernah kerja, kira-kira saya ada pengalaman enggak? Ada, apa itu? PKL. PKL itu termasuk pengalaman kalian. Jadi ketika bikin surat lamaran kerja, tulis pengalaman kalian PKL, ya. Itu akan menjadi nilai plus buat diri kalian nanti. Jadi harus benar-benar rapi, bersih. Nah, kalau dulu ketika saya masih ngajar di sini, di kelas 3 itu ada yang namanya praktek membuat surat lamaran kerja dan wawancara. Jadi nanti di ruangan berdua sama saya sekitar 15 menit saya tanya-tanya, praktek wawancara. Itu kalau saya temukan surat lamaran kerja yang lecek dikit nih, ketekuk dikit, itu saya suruh ganti. Gak boleh, suruh ulang lagi, kayak gitu. Hai. Oke, selanjutnya alamat perusahaan yang dituju. Bang, siapa nih? Alamat siapa? Alamat perusahaan. Biasanya di infoloker itu ada alamatnya ya. Ada alamatnya atau emailnya. Berarti nanti kamu ngirimnya ke alamat perusahaan, jangan ke alamat yang lain, ya. Oke, salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan boleh nggak sih assalamualaikum? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh assalamualaikum? Apa? Karena belum tentu yang membaca surat kalian Islam, ya kan? Karena ingat, Indonesia itu negara yang beragam agama, ada 5 agama kan yang kita akui. Nah, jadi nggak boleh assalamualaikum. Bu, kalau saya assalamualaikum nggak boleh nih. Kalau selamat pagi, siang, sore, boleh nggak? Nggak boleh juga. Kenapa? Karena surat kalian belum tentu dibaca di siang hari, ya kan? Bisa aja kamu nulis selamat pagi, tapi dibacanya di sore hari, jadi nggak boleh. Lalu apa Bu saat pembukanya? Saat pembukanya berarti dengan hormat. Oke, paham? Oke. Selanjutnya ada isi surat. Isi surat itu berarti isi surat lamaran pekerjaan kalian. Di dalamnya ada daftar ada biodata kalian, keahlian serta pengalaman kalian. Itu ada di isi surat. Nah, selanjutnya lampiran atau syarat lamaran. Pernah nggak nemuin loker gini? Syarat mempunyai KTP, ya kan? Mempunyai NPWP, ijazah S1 bisa atau ijazah SMK. Ada nggak yang pernah nemuin kayak gitu? Nah, itu maksudnya ke lampiran. Lampiran itu kayak foto KTP kalian, NPWP atau ijazah SMK kalian. Itu namanya lampiran. Selanjutnya ada penutup surat. Berarti penutup surat gimana dong? Bye gitu. Apa? Terima kasih. Saya harap saya dapat diterima di perusahaan ini. Oke. Selanjutnya yang terakhir tanda tangan dan nama pelamar. Ingat, tanda tangannya tanda tangan siapa? Kalian sendiri, oke? Enggak kita. Kenapa enggak kita? Ayo. Karena kan yang lama kamu, saya nggak ikutan, ya kan? Nah, jadi tanda tangan kalian, paham? Oke, lanjut ya. Nah, ini nih tempat dan pembuatan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat lamaran bisa kamu tulis di bagian pojok kanan atas. Pojok kanan atas ya. Contoh, Tangerang Selatan, 14 Oktober 2020. Ingat, nama tempatnya harus huruf apa? Kapital. Kapital itu huruf apa yo? Besar. Oke. Bulan juga harus huruf kapital ya nak ya. Setelah tempat kamu kasih tanda koma. Lanjut ya. Oh belum, oke. Saya minum dulu deh ya.
Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, alamat perusahaan yang dituju. Nah, di bagian bawah sebelah kirinya, kamu tulis nama penerima dan alamat lengkap perusahaan yang kamu tuju. Bu, saya nggak tahu nama HRD-nya siapa. Gimana dong, Bu? Ya udah, ditulis gini. Kepada yang terhormat itu gak disingkat ya, YTH, titik. Bu, kenapa habis YTH ada titik? Kenapa yo? Ayo. YTH itu apa sih singkatan dari apa? Yang terhormat. Kenapa ada tanda titik? Karena itu nama singkatan. Di bahasa Indonesia atau di peraturan di bahasa Indonesia di EYD, ketika ada singkatan ditulis setelah singkatan dikasih tanda titik. Ada yang bisa kasih contoh nggak kira-kira apa? YTH titik ya kan? Contoh lagi apa? Apa? DLL titik. Nah gitu. Jadi yang terhormat itu karena singkatan, jadi di belakangnya harus dikasih tanda titik. Paham? Nah, yang terhormat, jadi kalau kamu nggak tahu nama bapak ibunya siapa, misalnya kayak, Bu, kalau saya isinya ibu aja, belum tentu HRD-nya ibu-ibu. Bisa aja bapak-bapak ya kan? Jadi gini, yang terhormat titik bapak atau ibu, HRD PT Ruang Raya Indonesia. Nah, ibu, PT itu singkatan bukan sih? Perseteroan terbatas ya kan? Kenapa nggak kasih tanda titik? Kalau untuk PT dari EYD nggak boleh kasih tanda titik. Gitu ya, paham? Oke. Nah, di sini alamatnya di mana? Alamatnya Jalan Tebet Raya Dalam Raya nomor 22 Jakarta Selatan. Nah, Bu, boleh nggak sih jalan itu saya singkat jadi apa? Biasa jalan. JL, terus apa lagi? JLN ya kan? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena jalan itu nggak boleh disingkat. Jalan nggak ada tuh JL titik, nggak ada. JLR titik nggak ada. Jadi harus tetap jalan. Ya? Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Pokoknya kamu nggak tahu nama HRD-nya siapa. Ya udah, berarti tulis yang terhormat bapak atau ibu HRD. Bu, kalau kadang-kadang saya nemuin loker gini Bu. Surat lamaran dikirim kepada Pak Budi misalnya. Gimana Bu kalau kayak gitu? Berarti yang terhormat titik apa lagi? Kepada Bapak Budi kayak gitu ya. Kamu baca dulu surat lamaran kerjanya. Ada yang dituju siapa? Kalau ada namanya berarti nama orang tersebut. Kalau nggak ada berarti hanya bapak atau ibu. Paham? Oke, pinter ya Kak Buba ya. Insya Allah pinter ya Kak Buba ya. Nanti masuk PTN semua deh, kalau nggak kerjanya di tempat yang bagus ya. Oke, selanjutnya salam dan pembuka surat. Salam pembuka biasanya ditulis dengan kalimat dengan hormat. Jadi bukan assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, bukan ya. Sementara itu pembuka surat bisa kamu isi dengan kata pengantar. Umumnya kamu bisa jelaskan dari mana kamu mendapat informasi terkait lowongan pekerjaan tersebut dan posisi yang kamu pilih. Jadi di salam atau pembuka surat kamu tulis dengan hormat, koma. Kamu jelaskan kamu dapat info loker itu dari mana. Kamu jelasin, misal Bu, saya tahu dari saudara saya, ya kan? Gimana dong berarti? Berdasarkan info lowongan yang saya dapatkan dari saudara saya, gitu. Ayo gimana dong? Bu, saya dapat infonya dari orang dalam, ya kan? Ada yang kayak gitu ya? Ya, itu gimana tuh kalau kayak gitu? Berdasarkan informasi dari orang dalam, gitu. Salah, gimana dong? Dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari salah satu karyawan perusahaan bapak atau ibu. Berarti kalau gitu, Bu, berarti saya nggak boleh ngasih nama, misalnya namanya si Amanda yang ngasih tahu saya, nggak usah. Kamu bilang aja berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari salah satu karyawan bapak atau ibu, kayak gitu. Oke, paham? Itu keempat.
Tapi kalau arti dari PPP apa? Pengertian PPP itu apa? Nah, ada yang tahu? Kalau PPP itu baris berbaris betul, tapi pengertiannya ada yang tahu tidak? Pengertiannya PPP itu, jadi buat adik-adik semua, rekan-rekan semua ini, siswa semua bangsa dua. Jadi pengertian PPP itu suatu wujud sikap, ya, suatu wujud sikap dari kalian ini agar bisa bekerja sama dalam suatu perwujudan, agar membentuk suatu perwatakan yang kita olah. Jelas? Jadi dengan demikian itu adik-adik semua itu akan nanti mempunyai fungsinya sebagai di peraturan baris ini, agar adik-adik itu semua berbadan tegak, ya, mentalnya kuat, tidak cengeng, yang terakhir disiplin. Ingat disiplin apa? Disiplin itu jadi tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jadi kita itu mementingkan kepentingan kelompok. Makanya tadi saya bilang pengertiannya supaya kita bareng-bareng mengerti. Makanya selalu perhatikan dalam pelaksanaan PPP itu. Kita bisa merasakan tuh, tampil di atas ini, di atas gesper, di atas celana. Waktunya lama, kita akan bermain-main di sini. Ya, nggak ada gerakan-gerakan tambahan lagi. Jelas? Ya, jelas, jelas. Latihan penghormatan. Hormat. Ya. Alis, mana alis? Pelipis. Rasakan. Terus? Kalau kalian masih bengkok-bengkok ini, caranya gampang. Jarinya rapat. Bukan di tembok lama-lama. Gerakan lain. Saya tunjuk nanti ke depan memimpin. Sanggup? Yang ada berjalan. Jarinya dirapatkan. Bisa nggak jarinya dirapatkan? Nah, ini belum 1 jam. Kalau kalian mau benar-benar karakter sampai batu kalian. Ada kanan. Ya. Nah, ada kanan. Gerak. 1, 2, 3. Ada kiri. Ada 131 laki-laki yang seharusnya 94 siswa yang tidak hadir dan atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras dari panitia OSIS. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian dan siswa-siswi SMK Cuma Bangsa 2 kelas 10 yang berbahagia, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Tatip, keren ya? Karena anak-anaknya juga keren, simpatik. Kita tutup